Kita sekarang beralih ke topik lain. Pemerintah berencana menghapus penggunaan bahan bakar minyak atau BBM jenis premium. Wacana penghapusan ini pun menuai pro dan tentunya kontra. Lantas bagaimana awal mula rencana penghapusan ini digulirkan dan berapa konsumsi premium serta pertalite di kalangan masyarakat khususnya untuk sektor transportasi. Kita akan simak sama-sama informasinya berikut ini. Kita akan mulai dengan rencana penghapusan BBM jenis premium ini memang pertama kali disampaikan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian SDM, Ibu Suryaningsih. Alasan utamanya adalah Indonesia ini akan menuju penggunaan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Ramah lingkungannya itu seperti apa? Di mana BBM jenis premium dengan Research Octane Number atau RON 88 ini RON 88 alias premium akan digantikan oleh BBM jenis Pertalite atau RON 90. Nantinya selain Pertalite juga akan tergantikan lagi oleh BBM dengan tingkat oktan 92 atau yang biasa disebut Pertamax. Sebagai catatan, semakin tinggi oktan maka semakin rendah pula emisi gas yang dihasilkan. Kemudian, menurut pengakuan Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, pergeseran atau shifting penggunaan premium ke Pertalite sudah dilakukan sejak tahun 2020 melalui program Langit Biru. Nike juga mengklaim peralihan tersebut telah menurunkan emisi karbon tak ramah lingkungan hingga 12 juta ton. Ini artinya sejalan kemudian dengan target pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Lalu seberapa besar sebenarnya konsumsi BBM premium di dunia? Dalam catatan Kementerian SDM hingga saat ini hanya ada 7 negara yang menggunakan BBM dengan tingkat oktan 88 atau premium. Tentunya selain Indonesia ada Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, dan Uzbekistan. Untuk Pertalite atau RON 90 dalam catatan Litbang CNN Indonesia TV hanya digunakan oleh Indonesia. Nah, negara lainnya sudah menggunakan RON 91 ke atas atau Euro 4 seperti Singapura, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan lainnya. Artinya di ASEAN hanya Indonesia yang menggunakan RON 90 atau Pertalite. Kemudian kita akan lihat. Kalau tadi kita bicara soal upaya pemerintah untuk menekan penggunaan premium dengan meluncurkan Pertalite, apakah memang sudah terjadi transisi atau shifting konsumsi masyarakat dari premium ke bensin RON 90 atau Pertalite? Kita akan bedah lebih lanjut ini, peralihan premium ke Pertalite memang sudah terjadi khususnya untuk sektor transportasi. Hal ini bisa dilihat dari data Kementerian SDM terkait konsumsi BBM premium dan Pertalite. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, kita lihat ini premium dikonsumsi sebesar 21,03 juta kiloliter. Kemudian di 2016 Pertalite masih hanya 5,8 juta kiloliter. Kemudian di 2017 untuk konsumsi BBM premium sudah menunjukkan penurunan. Kemudian di 2018 terus turun dan 2019 ada peningkatan sedikit kemudian turun di 2020. Namun kalau kita lihat untuk konsumsi BBM Pertalite ada penaikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Di mana tadi di 2016 terdapat 5,8 juta kiloliter kemudian naik menjadi 14,48 lalu naik menjadi 17,7. Kemudian di 2019 menjadi 19,41 dan terakhir di 2020 menjadi 18,13. Artinya memang kalau melihat dari grafik yang kita lihat ini sudah terjadi shifting penggunaan konsumsi masyarakat dari BBM jenis premium ke Pertalite. Artinya berdasarkan data BPH Migas, memang penyerapan bensin premium sejak Januari hingga November 2021 untuk tahun ini hanya mencapai 3,41 juta kiloliter. Artinya sudah semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Ini Kementerian SDM mengklaim transisi premium ke Pertalite diharapkan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%. Sementara transisi Pertalite
ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27%. Kendati demikian, apakah transisi energi ke yang lebih ramah lingkungan ini menjadi satu-satunya alasan penghapusan BBM premium? Atau jangan-jangan ada alasan lain di balik rencana tersebut? Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan membahas tema penghapusan BBM premium ini lebih lengkap bersama sejumlah narasumber CNN Indonesia Newscast.